Jadi 3 amalan. Mulai hari ini jangan lewat 1 hari tidak baca Quran. Minimal metode khatam sudah saya kasih. Tapi mohon maaf kalau tidak ada minat untuk khatam, minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Itu sudah minimal. Tak ada lagi. Awali harimu baca Quran berapa? Terserah. Saya dah mau tentukan. Mau baca 1 ayat, mau baca 5 ayat, mau baca 1 halaman, mau terserah. Yang penting sebelum beraktivitas baca Quran. Belum bisa baca, dengar, simak. Dan akhiri harimu dengan baca Quran atau simak, dengar. Kalau boleh saya usulkan, akhiri harimu dengan baca surat Tabarak Al-Mulk. Seandainya malam ini meninggal dunia, sudah mendapatkan jaminan selamat dari siksa kubur. Faham? Yang kedua, jangan tinggalkan ayat kursi. Setiap habis salat sama waktu mau tidur, jangan tinggalkan. Apa pahalanya? Saya yakin semua hafal ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi ketika mau tidur, kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitan, akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Mohon maaf Bapak Ibu, anak ini sudah terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, tak apa-apa Bapak Ibu sambil usap kepalanya, bacakan ayat al-kursi. Dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jelas? Yang terakhir, yang ketiga, maksimalkan sedekah subuh. Pernah enggak dengar ceramah saya sedekah subuh? Doakan, insyaAllah kami ada rencana membangun 1 grup, insyaAllah menyertai seluruh Indonesia. Grup ini namanya Gerakan Sedekah Subuh. Setiap hari selama 40 hari. Dan setiap hari saya akan kirimkan doa. Dan sekalian kita akan belajar hafal surat Tabarak Al-Mulk selama 40 hari. Setiap hari 1 ayat. Setiap hari 1 ayat. Tuntas 30 hari sudah selesai surat Al-Mulk. Sisanya 10 hari kita akan ulangi isi suratul Mulk berkali-kali sampai menguatkan hafalan. Setuju? Setiap hari kita gerakan subuh bersedekah disertakan doa. Kenapa saya kirim doa? Saya ingin Bapak Ibu belajar agar setiap sedekah subuh bisa berdoa, karena di situ rahasia kedahsyatnya manfaat sedekah subuh yang disertakan doa. Makanya saya akan kirimkan doa setiap hari selama 40 hari. Nanti akan dikumpulkan sedekah subuh itu untuk membangun 1 juta penghafal Al-Quran. Dan tidak ada nilai, bebas. 1.000, 2.000, 5.000, 1 juta, 100, terserah. Siap? Dan insyaAllah hafaz surat Al-Mulk. InsyaAllah bisa, semuanya bisa. Bukan hanya yang muda, sambil yang tua bisa. Masa 1 ayat 1 hari tak bisa? InsyaAllah nanti akan bantu bagaimana cara bacaannya, bagaimana cara menghafal, sampai insyaAllah tuntas. Mohon doa Ustaz. Mohon doakan agar tetap sehat walafiat dan terus melanjutkan perjuangan untuk 1 juta penghafal Al-Quran. Alhamdulillah saya berhasil merayu 7 adik kandung saya, semuanya 12 timnas, 9 laki 3 perempuan. Yang masih di Madinah ada 5.
Yang saya bawa ke Indonesia sudah 7, yang laki dan perempuan. Dan supaya mereka betah, saya nikahkan di Indonesia. Yang laki nikah sama wanita Indonesia, yang perempuan nikah sama laki Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh masing-masing nikah 4 dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Semuanya menjadi penghafal Al-Quran. 48 anak, semuanya hafal Al-Quran. Gimana Pak, setuju? Ibu-ibu setuju? Ibu, ini untuk Al-Quran, untuk Islam. Ya udah, terserah. Doakan, semoga insyaAllah. Saya ada satu adik, Masya Allah, dia ulama besar, baru diberikan kepercayaan oleh kerajaan mendapatkan kursi ulama di Masjid Nabawi. Usianya baru 32 tahun. Baru dia dapat juga tamatan S3 di bidang fikih dan S3 lagi di bidang hadis. Dari saya merayu dia berkali-kali untuk datang ke Indonesia, dia belum mau. Dia berkata, saya sibuk belajar. Sampai sekarang masih sibuk belajar. Dan dia memiliki keahlian dalam ilmu warisan, ilmu faraid. Bagi-bagi warisan dia sangat memahami dan sangat dalam. Saya sudah berkali-kali merayu untuk dia datang, karena saya percaya kalau beliau seperti beliau datang, insya Allah manfaatnya banyak. Karena ilmunya besar dan masih sangat muda. Tapi beliau belum mau. Sampai saya pernah goda dia, ada perempuan cantik di sini, ayo sini. Ternyata tidak bisa digoda. Doakan, insya Allah kita terus berupaya. Dan program 1 juta penghafal Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, bukan milik Ali Jabir atau keluarga Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Yang diabadikan di sini bukan nama Ali Jabir, tapi yang diabadikan di sini nama negeri kita Indonesia. Kalau besok kita meninggal dunia, insya Allah semua bacaan orang-orang yang kita fasilitasi, bukan kita bisa hafal, bukan karena kita bisa baca. Mungkin Bapak Ibu bisa gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi jadikan memfasilitasi para penghafal Al-Quran dengan segala upaya dan kemampuan. Allah akan berikan pahala bacaan dan hafalan mereka, dan tertulis nama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Milik kita bersama, perjuangan kita bersama, dan amal saleh kita bersama. Saya yakin kalau kita bersatu dalam satu perjuangan, tidak ada orang yang mampu membatasi semangat kita. Makanya selalu saya mengingatkan, kalau musuh Islam berkeinginan menghancurkan dan memecahkan kita, tapi kalau kita tidak pernah ada niat buruk walaupun terhadap musuh, kita tidak ingin menghancurkan musuh, tapi kita ingin membangkitkan Al-Quran dan akhlakul Quran di tengah masyarakat umat Islam. Masa orang yang membawa kebatilan berani, masa orang yang membawa kemunafikan berani, kita aja yang di atas kebenaran, kita malu. Kita sudah janji di alam ruh, dengan kita berjanji sama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan kalimah la ilaha illallah adalah janji kita sama Allah sampai mati. Jangan dirubah-rubah janji itu. Dan kita selalu baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan insya Allah kita atas kebenaran ini sampai akhir hayat, meninggal dunia insya Allah husnul khatimah.